Oke, jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan komentar di bawah dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silakan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk terus belajar. Untuk kali ini kita akan lagi-lagi membahas soal untuk persiapan sampai untuk UTBK atau SNMPTN untuk di soal sosum, khususnya di pelajaran geografi. Nah, oke, kalau ruang lingkup geografi itu ya standar ya. Kalau yang diamat-amati ternyata soal-soal yang sering keluar itu memang punya pola, dan itu sebenarnya adalah pengembangan dari soal-soal dari sebelumnya, tapi itu menandakan bahwa ciri dan polanya itu hampir sama. Dan semoga untuk tahun 2021 besok tidak akan ada banyak sekali perombakan, hanya ada pengembangan soal saja, tetapi jenis polanya tetap masih sama. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya buku SNMPTN dari tahun 2019-2020, di situ juga nanti akan ada banyak variasi untuk yang diprediksi untuk 2021, biasanya seperti itu. Saya sarankan untuk menggunakan yang paling terakhir atau yang paling mutakhir. Biasanya itu sudah dilakukan revisi untuk soalnya, untuk jenisnya, karena di beberapa beda tahun itu banyak kunci yang sudah berubah atau berbeda. Jadi nanti kalau teman-teman belajar dan sudah punya bukunya dari tahun 2019 dan 2020 dengan jenis soal yang sama dan teksnya juga sama, plek-jiplek gitu ya, sama persis, tapi jawabannya beda, bisa komentar, bisa kita belajar bareng, kita bahasnya kenapa soalnya bisa berbeda jenis jawabannya. Itu biasanya sudah ada banyak kajian ulang untuk yang versi terakhir gitu. Oke, lanjut. Di sini ada jenis soal yang seperti ini masuk ke dalam ruang lingkup geografi ya. Jenis fauna di bawah ini yang termasuk tipe Australia adalah, nah biasanya kalau Australia itu identik dengan kanguru ya, dengan kanguru. Tetapi kalau tipe Australia di versi Indonesia juga ada yang menyebutnya kanguru itu sebagai wallaby ya. Di sini kira-kira mana yang jawaban yang paling tepat? Mari kita simak ya. Di sini kalau gajah itu biasanya asiatis ya. Babi rusa ini satu rumpun kayaknya ya, dengan si tapir jadi peralihan, berarti B enggak. Kemudian kuskus kepala harimau juga enggak, ini asiatis. Kakatua, badak di ujung kulon ya, di Jawa juga ada. Kemudian ini ada tapir, ini juga peralihan, berarti B, C, D, E itu ada hewan yang dari peralihannya, berarti jawabannya yang A. Oke, ini untuk nomor 1 jawabannya A, kanguru, cendrawasih, dan kuskus ya, di bawah Australia. Oke, tambahan juga untuk teman-teman semua bahwa tipe Australis itu punya hewan-hewan khas seperti kanguru, atau nama lainnya adalah Dendroladus pulcherimus. Kemudian ada koala juga, nah termasuk Phascolarctos nichinerus. Kemudian kalau tipe burung biasanya ada cendrawasih atau disebut Paradise rudolfi, dan burung kasuari atau disebut Casuarius ya, atau burung kakak tua Moluccensis, dan burung betet Cicadula alexandri. Nah, kalau kelompok reptil ini ada buaya kura-kura atau Cora amboinensis. Nah, kemudian kalau ular jenis reptil juga, ini ada ular piton. Nah, ini juga masih masuk fauna tipe Australis. Oke, next, nomor 2, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan kependudukan di bidang pendidikan ya. Upaya untuk mengurangi permasalahan kependudukan, keywordsnya adalah ini, keywords ya, kita kasih. Nah, kira-kira apa permasalahan dalam kependudukan itu? Apa?
Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau yang permasalahan kependudukan di bidang pendidikan, berarti ini ada kaitannya dengan penambahan jumlah penduduk ya dalam jenjang pendidikan tertentu. Nah, berarti yang tepat ini adalah untuk meningkatkan sarana sekolah. Nah, ini nomor 2D. Nah, untuk transmigrasi ini untuk pemerataan penduduk ya, permasalahannya di situ. Lapangan pekerjaan ini kaitannya dengan angkatan kerja ya. Kalau upah buruh ini kaitannya dengan permasalahan di bidang ekonomi. Oke. Kalau ini di bidang pertumbuhan permasalahan pendudukan di bidang apa? Ini di bidang kesehatan, hubungan posyandu. Jadi gampangannya adalah nomor 2, kependudukan di bidang pendidikan ini punya masalah jika tidak dibarengi dengan peningkatan sarana sekolah. Karena tiap tahun proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk itu pasti naik. Otomatis di situ juga nanti ada penduduk yang untuk bersekolah. Jadinya harus ditingkatkan dengan sarana sekolah. Kayak gitu. Oke, itu sedikit analisanya aja ya, gampang. Kemudian nomor 3, ini materi kelas 12 tentang interaksi desa dan kota. Interaksi desa kota dapat terjadi karena adanya faktor pendorong, yaitu faktor pendorong berarti gampangannya adalah apa yang membuat kamu itu tidak betah di desa ya. Artinya permasalahannya yang ada di desanya gitu loh ya. Kita lihat nih soalnya nih, banyaknya lapangan pekerjaan. Nah, kalau banyaknya lapangan pekerjaan ini adalah faktor penarik di sisi kota ya, bukan pendorong. Kebutuhan penduduk kota meningkat. Ini masalahnya di kota, bukan di desanya. Keywordsnya kan interaksi desa kota ya, dari desa dulu. Kurangnya fasilitas umum. Nah, ini adalah jawabannya. Karena di desa itu fasilitas umumnya belum lengkap, makanya mendorong orang untuk mobilisasi ke kota supaya ya lebih lengkap aja untuk menggunakan fasilitasnya dari pendidikan, kesehatan dan lain gitu. Makanya fasilitas di desa itu kurang lengkap. Kalau yang dia jalinan transportasi yang memadai ini di kotanya gitu. Kemudian upah buruh yang tinggi ini juga di kotanya. Jadi kurangnya fasilitas umum ini adalah faktor atau masalah yang di desa dan yang mendorong orang untuk pergi ke kota. Kayak gitu. Itu nomor 3. Jawabannya ini C. Nomor 4 di sini peta yang digunakan oleh pengembang pemukiman adalah, nah, kalau pengembang pemukiman itu kan biasanya dia pakai peta yang skala objeknya itu besar dan ruang lingkupnya itu kecil ya. Berarti skala yang digunakan itu adalah skala yang besar, karena 1:500 sampai 1:5000 itu masih skala besar. Nah, kalau semakin kecil skalanya semakin kecil objeknya, kalau semakin besar skalanya semakin besar objeknya, kayak gitu ya. Oke, berarti di sini kalau peta sedang itu biasanya skalanya itu sekitar berapa ya, 1000 atau sampai 10.000 ya. Kalau besar itu kurang lebih dari 5.000 ya. Jaringan jalan itu lebih sempit lagi, tapi ini enggak ada hubungannya kalau pengembangan pemukiman ya. Kemudian kalau peta geografis ini seperti peta dunia atau peta atlas, ini skalanya 1 juta ya. Peta skalanya 1 juta, skalanya kecil, makanya objeknya kecil. Nah, kalau peta kadaster ini adalah jawaban yang tepat ya. Kalau peta kadaster ini paling skalanya hanya 1:500 sampai 5.000 aja. Jadinya untuk menggambarkan objek dengan skala yang kecil itu lebih detail, karena pemukiman itu rumah gitu. Nah, kalau nomor 5 ini juga ini biasanya sering keluar, ini di soal tahun 2019, 2020 juga keluar. Kalau Weber ini biasanya ngomong tentang least cost location ya. Tulisannya kayak gini nih, least cost location.
list cost location. Nah, ini membahas tentang apa? Tentang efisiensi akomodasi. Maksudnya apa efisiensi akomodasi? Efisiensi artinya adalah dengan biaya yang sangat efektif sehingga bisa meminimalisir pengeluaran di sektor akomodasinya. Berarti kira-kira yang mana jawabannya? Ya oke. Jawabannya adalah biaya angkut yang minimum. Least cost location. Gitu. Kemudian nomor 6 ini ada di materi SIK kelas 10 juga ada, kelas 12 saya juga ada. Pemrosesan data spasial yang berupa seleksi data berdasar pada kriteria tertentu. Disebut pemrosesan data spasial ini berarti masuk ke tahap processing ya. Dimana kalau SIK itu ada 3 tahapan, ada input ya, ada proses itu adalah untuk memanipulasi data atau digitalizing atau mengolah data ya, atau melakukan rekayasa data. Kemudian outputnya. Nah ini pemrosesan data berarti tahap kedua. Nah seleksi data yang berdasar pada kriteria tertentu berarti apa ini? Oke, kalau overlay itu kan kayak menggabungkan. Kemudian buffer juga sama. Oke, ini A, B, C, D itu semuanya menggabungkan semuanya. Overlay menggabungkan data spasial yang berbeda. Kalau buffer ini untuk menambahkan objek ya, menambahkan area di objek ya. Kalau merge ini juga menggabungkan ya, intinya menggabungkan. Kalau union juga ini juga sama, menggabungkan dengan seluruh data peta yang ada. Jadi satu plug gitu. Untuk setiap fragmen peta kemudian dijadikan satu menjadi sebuah kawasan. Kalau union ini seperti ini. Yang paling tepat jawabannya E tentang query ya, untuk menyeleksi data pada kriteria tertentu. Itu sama seperti kalau kamu lagi menyeleksi data di table Excel ya, kemudian Ctrl F ya, kemudian dimasukkan filter tertentu, itu namanya juga query juga. Ini sama juga di SIK juga, nanti ada pemrosesan data, ada di langkah di tabelnya juga. Ini namanya query. Oke, untuk soal selanjutnya ini tentang prinsip ya. Prinsip geografi itu kan ada 4. Ada distribusi itu menjelaskan tentang persebaran. Kemudian ada interrelasi itu untuk menunjukkan adanya sebab akibat. Kemudian ada prinsip deskripsi, di mana deskripsi itu adalah menjelaskan dengan apa? Dengan data, tabel, infografis, atau dengan angka ya juga data gitu ya. Pokoknya intinya itu ada 4 prinsip dalam geografi. Nah, ini ada pertanyaan prinsip interrelasinya yang gimana? Berarti yang menunjukkan adanya sebab dan akibat. Oke, kira-kira ini jawabannya yang mana? Oke, kalau temperatur dan vegetasi ini kebalik ya, bukan. Kemudian kalau kesuburan tanah ini juga nggak ada sebab akibatnya. Dengan kelembapan justru karena biasanya itu lembab jadi subur. Kemudian kalau kecepatan angin dan jenis awan tidak ada hubungannya. Kemudian curah hujan dan temperatur itu juga tidak ada sebab akibatnya dengan temperatur udara ya. Oke, kalau tekanan udara dan kecepatan angin itu biasanya ini yang paling masuk ini. Tekanan udara dan kecepatan angin, karena semakin besar tekanan udaranya, semakin besar perbedaan tekanan udaranya, itu kecepatan anginnya semakin cepat gitu ya. Jadi definisi angin itu adalah udara yang bergerak. Kenapa udara itu bisa bergerak? Karena adanya perbedaan tekanan udara. Kenapa adanya perbedaan tekanan udara? Karena adanya intensitas cahaya matahari yang tidak merata gitu. Itu jawabannya nomor 7E. Gini ya, ini soal nomor 8. Itu sama kayak kalau kamu lagi masak, kenapa masakannya kurang asin padahal garamnya udah banyak? Karena banyak airnya, kan gitu ya. Oke, berarti air laut di daerah hujan tropis. Kalau hujan tropis itu kan itu
itu lebih dari 2000 mm per tahun hujan rata-rata tahunannya ya. Itu berkadar garam rendah, berarti nggak asin banget sebenarnya kalau air laut di daerah hujan tropis ya. Nggak asin sekali. Nah, itu kira-kira karena apa? Nah, seperti tadi, analogi yang tadi, berarti karena banyaknya sungai yang bermuara di laut. Nah, itu langsung ketemu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal tipe B. Ada sebab akibat. Pola aliran dendritrik memiliki bentuk yang tidak teratur. Itu adalah pernyataan yang betul ya, bentuknya tidak teratur. Itu mirip seperti pohon ya, seperti pohon-pohon yang bercabang-cabang banyak. Kenapa tidak teratur? Karena struktur batuannya itu tidak ada yang mendominasi, berarti struktur batuannya itu campuran, makanya pola atau bentuknya itu tidak teratur. Sebabnya karena pola aliran ini terdapat pada daerah dengan struktur patahan atau mempunyai banyak retakan. Nah, kalau dendritrik ini tidak terbentuk karena adanya patahan, berarti alasannya salah. Pernyataan benar, alasan salah, berarti jawabannya adalah C, betul. Lanjut soal berikutnya. Lapisan sial dinamakan juga lapisan kerak yang bersifat padat dan batu berterbaran. Rata-ratanya 35 km. Berarti ini lapisan yang paling atas ya, atau kerak bumi ya. Sial itu berarti silisium dan aluminium. Si-nya adalah silisium, Al-nya adalah aluminium ya. Sisinya silisium, Al-nya aluminium. Jadi namanya disingkat jadi sial gitu ya. Oke, karena kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Oke. Ini betul ya, pernyataan yang ini betul. Karenanya, tapi ini nggak nyambung ya, ini nggak nyambung. Ini lagi bahas lapisan sial atau kerak bumi, ini ujuk-ujuk atau tiba-tiba membahas tentang kerak benua dan kerak samudra. Pernyataannya betul, tetapi alasannya salah ya. Berarti ini nggak nyambung ya. Ini betul juga, pernyataannya betul, ininya alasannya juga betul, tapi ternyata nggak nyambung ya. Betul, udah betul, tapi nggak nyambung, berarti jawabannya B ya. Nomor 9 ini, nomor 9 jawabannya B. Lanjut ke soal 10. Salah satu dampak negatif interaksi desa kota adalah berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Dampak negatif interaksi desa dan kota. Karena penduduk desa beranggapan di kota banyak kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi. Pernyataan satu sudah jelas ya, sudah ada di depan mata kita ya. Ini yang tinggal di desa paham. Pernyataannya betul, karena penduduk desa beranggapan di kota banyak kesempatan kerja dengan upah yang tinggi. Betul juga, berarti semuanya betul dan nyambung. Jawabannya A. Oke, lanjut, ini soal tipe C ya. Nomor 11, wilayah persebaran fauna Paleartik adalah Paleartik itu daerah yang dekat dengan kutub. Kalau ini yang sering banyak penduduknya itu di kutub utara. Adalah daerah yang dekat dengan kutub utara. Itu keywordsnya untuk pengertian pemahaman dari Paleartik. Kira-kira yang mana? Kalau Kepulauan Inggris, itu Kepulauan Inggris berarti ada di negara England mainlandnya, sama Britania juga itu termasuk mainland dari England. The Great of Britain termasuk Irlandia sampai ke utara, itu sampai tembus kutub utara juga. Nomor 1 iya. Uni Soviet juga iya, dekat dengan kutub utara ya. Uni Soviet dari Eropa sampai Asia, itu di bagian utara juga sampai dengan kutub utara. Kemudian juga dengan Eropa ya. Eropa itu malah sebagian besar dekat dengan kutub utara, makanya iklimnya dingin ya.
Kalau Amerika Tengah itu seperti ada negara Meksiko, Karibia, dan Costa Rica ya. Itu Amerika Tengah kayaknya sepertinya itu tidak termasuk ke dalam kawasan Palearktik ya. Oke, berarti yang betul di sini adalah 1 2 3. 1 2 3 berarti jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota antara lain. Ini pakai istilah ya. Yang pertama ini adalah specific region, regional complementary, community ability, dan spatial transfer ability. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau menurut Edward Ullman ya, dia ngomong tentang ini nih, tentang interaksi desa kota ini dipengaruhi oleh ada 3 faktor apa 4 ya. Ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama itu ada wilayah yang saling melengkapi, atau istilah lainnya itu regional complementary ya. Nah, jadi kalau regional complementary ini ada hubungan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah. Ini juga sama kalau yang ditanyakan tentang konsep geografi tentang interaksi dan interdependensi, artinya saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Ya, ini Edward Ullman juga ngomong kayak gini tentang regional complementary. Kemudian faktor yang kedua, ini ada kesempatan untuk berinterferensi. Intervensi ya. Intervening opportunity. Artinya kedua wilayah ini itu punya kesempatan buat ngelakuin timbal balik juga, tapi tidak ada pihak ketiga yang membatasi ya. Jadi keduanya bisa melakukan hubungan timbal balik dan tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Soalnya kenapa? Kalau ada yang pihak ketiga untuk ikut campur, itu malah jadi menghambat atau melemahkan interaksinya, melemahkan hubungan di antara dua wilayah itu ya, mirip kayak hubunganmu sama dia itu ditikung oleh orang ketiga atau pelapor ya. Sama seperti itu ya, sama seperti tentang faktor-faktor pengaruh interaksi antara desa dan kota. Kemudian faktor yang lain menurut Edward Ullman itu adalah adanya kemudahan. Kemudahan itu kemudahan dalam apa? Dalam hal pemindahan atau transfer ya. Dalam transfer pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Artinya kemudahan transfer itu memindahkan dalam ruang baik manusia, informasi ataupun barang ya, yang sangat bergantung dengan apa? Dengan jarak, dengan biaya atau ongkos ya, biaya ongkos atau transportasi, dan kelancaran prasarana transportasi atau aksesibilitas daya jangkau ya. Jadi semakin mudah transferabilitas, ini biasanya juga transferabilitas ini disebut dengan mobilitas ya. Jadi semakin mudah adanya mobilitas, itu akan semakin besar arus komoditas yang terjalin gitu. Jadi itu ya, menurut Edward Ullman ada special transfer ability, intervening opportunity, and regional complementary. Jadi jawaban yang betul nomor 12 ini adalah adanya regional complementary dan special transfer ability. Ya, oke, untuk soal nomor 13 ini, perwilayahan Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya antara lain, kalau kondisi geologis itu kaitannya dengan apa? Dengan lempeng. Nah, kira-kira di sini nomor berapa saja yang ada hubungannya dengan lempeng? Ada hubungannya dengan lempeng ya. Kalau hutan konifer itu bukan, itu lebih ke apa ya? Ke keadaan edafik ya, atau keadaan vegetasinya, bukan secara geologis. Pegunungan selatan ini secara geomorfologis ya, hampir mendekati dengan geologis, tapi lebih tepatnya tentang geomorfologis karena kenampakannya. Kalau kamu ditanya penampakannya apa,
pegunungan. Ya udah. Itu nomor 2 itu geomorfologis, bukan geologis. Kalau dataran rendah Jakarta ini secara topografisnya ya. Kalau dataran rendah, tinggi, nah itu secara topografis karena menunjukkan adanya ketinggian ya, keterangan ketinggian rendah atau tinggi itu. Nah, yang paling tepat di sini nomor 13 adalah paparan Sunda. Ya, kita tahu ya kalau Indonesia itu secara kondisi geologisnya ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian juga dengan ciri geologis laut dalam ya. Laut dalamnya ada di mana? Contohnya ada di Laut Banda. Berarti nomor 13 adalah 4 saja yang betul. D. Lanjut ke soal nomor 14. Sifat-sifat atmosfer adalah yang pertama tidak berbau. Iya, tidak berbau. Kalau kamu kentut itu baru bau, tapi bukan atmosfer ya. Tidak berbau sifat atmosfer itu. Kemudian elastis, elastis mungkin ya, elastis dan dinamis. Itu sama, elastis dan dinamis juga betul. Elastis artinya bisa mengembang dan mengerut. Ya, atmosfer bumi itu agak kembung di daerah khatulistiwanya. Ya. Juga agak kecil menjauhi dari khatulistiwa. Bisa mengembang, bisa mengecil. Transparan, iya transparan ya, sebenarnya transparan. Dinamis, betul dinamis, karena tergantung dari masing-masing wilayah. Jadi tidak satu atmosfer itu cuaca dan iklimnya sama semua, enggak. Semuanya dinamis tergantung dari relativitas di sekitar kawasan atau wilayah belahan bumi. Oke, berarti ini betul semua. Jawabannya E. Oke, jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan komentar di bawah dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silakan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.